Assalamualaikum teman-teman. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan mengenai pembelajaran terpadu yang beranggotakan Ita Aula Amanda, yang kedua Rosa Nurani, dan yang terakhir Rihadatul Rahmaniyah. Submateri kali ini membahas mengenai pengertian pengembangan model pembelajaran terpadu, landasan filosofis pengembangan model pembelajaran terpadu, karakteristik, teori pengembangan, implementasi, serta kelebihan dan kekurangan dari pembelajaran terpadu. Pengertian pembelajaran terpadu. Pembelajaran terpadu merupakan pendekatan untuk mengembangkan pengetahuan siswa dalam pembentukan pengetahuan berdasarkan pada interaksi dengan lingkungan dan pengalaman hidupnya, sehingga pembelajaran terpadu adalah suatu pendekatan pembelajaran yang menghubungkan berbagai bidang studi dalam satu topik tema, di mana pembelajaran tersebut menekankan pada pembelajaran bermakna, yaitu pembelajaran yang menghubungkan materi pembelajaran, lingkungan dengan pengalaman yang dialami peserta didik. Selanjutnya, ada landasan filosofis. Pembelajaran terpadu berlandaskan pada filsafat pendidikan progresivisme, sedangkan progresivisme bersandar pada filsafat naturalisme, realisme, dan pragmatisme. Di samping itu, pembelajaran terpadu bersandar juga pada filsafat pendidikan konstruktivisme dan humanisme. Secara filosofis, bahwa peserta didik mempunyai kemampuan untuk melakukan perubahan secara signifikan dalam kehidupannya, walaupun bersifat evolusionis, karena lingkungan hidup peserta didik merupakan suatu dunia yang terus berproses secara evolusionis pula. Selanjutnya, ada karakteristik pembelajaran terpadu. Pembelajaran terpadu memiliki karakteristik sebagai berikut, yaitu yang pertama ada pembelajaran berpusat pada siswa atau student center. Yang kedua, menekankan pembentukan pemahaman dan kebermaknaan. Yang ketiga, belajar melalui pengalaman langsung. Yang keempat, lebih memperhatikan proses daripada hasil semata. Yang terakhir, syarat dengan muatan keterkaitan. Selanjutnya, ada teori yang mendasari pembelajaran terpadu. Yang pertama ada teori perkembangan Jean Piaget. Menurut Jean Piaget, seorang anak maju melalui 4 tahap kognitif antara lahir dan dewasa, yaitu tahap sensomotor, praoperasional, operasi konkret, dan operasi formal. Beberapa implikasi teori Piaget dalam pembelajaran menurut Slavin yaitu sebagai berikut. Yang pertama, memfokuskan pada proses berpikir anak. Yang kedua, pengakuan terhadap inisiatif dan keterlibatan aktif anak. Yang ketiga, perhatian terhadap perbedaan individu. Selanjutnya, teori pembelajaran konstruktivisme merupakan teori pembelajaran kognitif yang baru dalam psikologi pendidikan yang menyatakan bahwa peserta didik harus menemukan sendiri dan mentransformasikan informasi kompleks, mengecek informasi dan dengan aturan-aturan lama, dan merevisinya apabila aturan-aturan itu tidak sesuai lagi. Prinsip-prinsip yang sering diambil dari konstruktivisme menurut Suparno antara lain: 1. Pengetahuan dibangun oleh peserta didik secara aktif. Artinya, peserta didik tidak hanya menerima informasi, tapi mereka belajar dengan cara berpikir, mencoba, dan menemukan sendiri. Yang kedua, tekanan dalam proses belajar terletak pada peserta didik. Fokus utama dalam belajar ada pada siswa, bukan pada guru. Peserta didik yang aktif mencari tahu dan memahami. Yang ketiga, mengajar adalah membantu peserta didik belajar. Tugas guru adalah membimbing dan mendampingi peserta didik agar mereka bisa belajar dengan baik, bukan hanya memberitahu. Yang keempat, tekanan proses belajar lebih pada proses, bukan hasil akhir. Yang penting adalah bagaimana siswa belajar dan berkembang, bukan hanya nilai atau hasil akhirnya. Yang kelima, kurikulum menekankan partisipasi peserta didik. Jadi peserta didik diajak terlibat aktif dalam kegiatan belajar, bukan hanya duduk dan mendengarkan. Yang keenam, pendidik sebagai fasilitator. Jadi guru berperan sebagai pendukung yang menyediakan alat, arahan, dan bantuan agar siswa bisa belajar dengan mandiri. Yang ketiga, teori Vygotsky
menekankan pentingnya konteks sosial dan budaya dalam proses pembelajaran. Menurut Vygotsky, pembelajaran efektif terjadi ketika anak menangani tugas yang sedikit di luar kemampuannya saat ini, namun masih dalam zone of proximal development. Mereka yaitu jarak antara apa yang dapat dilakukan anak secara mandiri dan apa yang dapat dicapai dengan bantuan orang lain yang lebih berpengalaman. Dua implikasi utama dari teori Vygotsky dalam pembelajaran adalah: 1. Pembelajaran kooperatif, yaitu belajar bersama teman dalam kelompok kecil. Semua saling membantu supaya bisa paham dan menyelesaikan tugas bersama. Yang kedua, scaffolding, atau bantuan dari guru atau teman saat belajar. Jika sudah bisa, bantuannya dikurangi pelan-pelan sampai bisa mandiri. Yang keempat, teori Bandura. Menurut Bandura, sebagian besar manusia belajar melalui pengamatan secara selektif dan mengingat tingkah laku orang lain. Selanjutnya, Bandura mengklasifikasi 4 fase belajar dari pemodelan, yaitu fase perhatian atau attention. Peserta didik harus memperhatikan model atau contoh perilaku. Faktor yang memengaruhi perhatian antara lain daya tarik model, kejelasan perilaku, dan relevansi dengan kebutuhan pengamat. Selanjutnya, fase retensi atau retention. Setelah memperhatikan, peserta didik harus mampu mengingat perilaku tersebut. Ini melibatkan proses mental seperti pengkodean informasi ke dalam ingatan jangka panjang. 3. Fase reproduksi atau reproduction. Peserta didik mencoba meniru atau mereproduksi perilaku yang telah diamati dan diingat. Kemampuan fisik dan keterampilan motorik memengaruhi keberhasilan reproduksi ini. Selanjutnya, fase motivasi. Peserta didik akan melakukan perilaku yang ditiru jika memiliki alasan atau dorongan seperti imbalan, hukuman yang dihindari, atau nilai personal. Penguatan atau reinforcement. Selanjutnya, yang kelima yaitu teori Brunner. Jerome Brunner, seorang ahli psikologi dari Harvard, mengembangkan teori pembelajaran yang dikenal sebagai pembelajaran penemuan atau discovery learning. Menurut Brunner, pembelajaran akan lebih bermakna bagi peserta didik jika mereka aktif dalam memahami struktur materi yang dipelajari, bukan sekedar menerima penjelasan dari pendidik. Untuk itu, peserta didik perlu mengidentifikasi sendiri prinsip-prinsip kunci melalui pengalaman langsung. Implikasi teori Brunner dalam pembelajaran menurut Woolfolk antara lain: 1. Memberikan contoh dan bukan contoh. Artinya, guru menunjukkan mana yang termasuk dan tidak termasuk dalam konsep agar siswa lebih aman. Yang kedua, membantu mencari hubungan antar konsep. Guru membimbing peserta didik untuk melihat kaitan antar ide atau materi yang dipelajari. Yang ketiga, mengajukan pertanyaan, siswa cari jawabannya. Guru memberi pertanyaan, lalu siswa diminta berpikir dan menemukan jawabannya sendiri. Yang keempat, mendorong membuat dugaan atau intuisi. Jadi peserta didik diajak menebak atau memperkirakan jawaban sebelum dijelaskan. Ini untuk melatih cara berpikir peserta didik. Implementasi pembelajaran terpadu atau integrated learning adalah pendekatan pendidikan yang menggabungkan berbagai disiplin ilmu dan keterampilan dalam satu kegiatan pembelajaran. Berikut adalah beberapa langkah untuk menerapkan pembelajaran terpadu. Yang pertama, penentuan tema. Memilih topik utama yang akan dipelajari. Yang kedua, merancang rencana pembelajaran. Jadi, guru membuat rencana agar proses belajar berjalan dengan baik. Yang ketiga, kolaborasi antar disiplin. Guru menggabungkan beberapa mata pelajaran supaya belajar lebih lengkap. Yang keempat, keterlibatan siswa. Guru harus bisa membuat siswa aktif ikut belajar dan berdiskusi dalam pembelajaran. Yang kelima, penggunaan sumber daya beragam, yaitu memakai berbagai alat dan bahan untuk membantu belajar. Yang keenam, refleksi. Peserta didik dan guru melihat kembali apa yang sudah dipelajari untuk tahu apa yang bisa diperbaiki. Yang ketujuh, penilaian berbasis proyek. Guru menilai hasil belajar lewat tugas atau proyek yang sudah dibuat siswa. Nah, selanjutnya yaitu kelebihan pembelajaran terpadu.
Pembelajaran terpadu itu materinya dapat dikaitkan dengan kehidupan anak, sehingga anak dengan mudah memahami sekaligus melakukannya. Yang kedua, siswa juga dengan mudah dapat mengaitkan hubungan materi pelajaran di mata pelajaran yang satu dengan mata pelajaran yang lainnya. Sebagai contoh, mata pelajaran IPS dapat dikaitkan dengan mata pelajaran bahasa Indonesia, seni budaya, matematika, dan lain sebagainya. Nah, dalam bekerja kelompok itu, siswa tidak hanya mendapatkan kemampuan kognitifnya saja, melainkan juga dapat mengembangkan aspek afektif dan psikomotorik. Pembelajaran terpadu mengakomodir jenis kecerdasan siswa. Dan yang terakhir, dengan pendekatan pembelajaran terpadu, guru dapat dengan mudah dapat menggunakan belajar siswa aktif sebagai metode pembelajaran. Nah, dalam pembelajaran terpadu juga terdapat kekurangannya, yaitu guru harus memiliki wawasan yang luas, kreatif, percaya diri, terampil dalam metode, serta mampu mengemas dan mengembangkan materi. Selanjutnya, peserta didik juga harus memiliki kemampuan akademik dan kreativitas yang baik dalam pembelajaran terpadu. Yang ketiga, pembelajaran terpadu membutuhkan sumber belajar yang beragam dan memadai, termasuk akses internet. Tanpa sarana tersebut, pelaksanaannya akan terhambat. Nah, kekurangannya selanjutnya yaitu kurikulum harus fleksibel dan berfokus pada pemahaman peserta didik, serta memberi guru kewenangan mengembangkan materi, metode, dan penilaian. Aspek selanjutnya yaitu pembelajaran terpadu memerlukan penilaian komprehensif dari berbagai bidang kajian yang dipadukan. Dan kekurangan yang terakhir yaitu dalam pembelajaran terpadu, guru cenderung menekankan bidang kajian tertentu sesuai tema, pemahaman, selera, dan latar belakang pendidikannya. Berikut adalah contoh studi kasus implementasi pembelajaran terpadu pada mata pelajaran IPS di sekolah dasar. Dalam penelitian ini, latar belakangnya pembelajaran IPS di SD seringkali diajarkan secara terpisah berdasarkan topik, sehingga siswa kurang mampu melihat keterkaitan antara berbagai konsep dalam kehidupan nyata. Untuk mengatasi hal ini, sekolah dasar X mencoba menerapkan model pembelajaran terpadu tipe Webet yang menghubungkan IPS dengan mata pelajaran lain seperti bahasa Indonesia, matematika, dan seni budaya. Tujuannya yaitu yang pertama mengembangkan pemahaman siswa tentang konsep IPS secara menyeluruh. Yang kedua, meningkatkan keterlibatan siswa dalam proses belajar melalui pengalaman nyata. Dan yang terakhir, mengembangkan keterampilan berpikir kritis dan pemecahan masalah siswa. Dalam penerapannya, langkah pertama yaitu pemilihan tema. Guru memilih tema yaitu keberagaman budaya di Indonesia misalnya, yang dapat dikaitkan dengan berbagai mata pelajaran. Nah, kemudian guru merencanakan pembelajarannya, yaitu siswa belajar tentang keberagaman suku, budaya, dan adat istiadat di Indonesia. Kemudian yang ketiga yaitu pelaksanaannya, yaitu pembelajarannya itu dilakukan selama 1 minggu dengan pendekatan diskusi, presentasi, dan kerja kelompok. Kemudian guru menggunakan media interaktif seperti video, peta budaya, dan lagu daerah untuk memperkuat pemahaman siswa. Dan langkah yang terakhir yaitu evaluasi dengan cara siswa mengerjakan kuis tentang keberagaman budaya di Indonesia. Atau bisa juga dengan hasil tulisan cerita pendek, grafik, dan karya seni sebagai bentuk penilaian autentik. Refleksi dilakukan melalui diskusi kelas tentang pengalaman belajar mereka. Seperti kita bisa menanyakan kepada siswa terkait suku di sekitar lingkungan rumahnya atau budaya apa saja yang ada di lingkungan rumahnya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.